sendiri loh, kami memproduksi banyak banget barang-barang sampah plastik, sampah tisu, kursi, meja, pot, barang-barang yang berguna gitu. Nah terus aku mikir kenapa ini nggak kita lestarikan gitu, nggak kita distribusikan supaya makin banyak UMKM yang mengolah sampah. Nah akhirnya aku sebagai founder Generasi Bumi ikut mendistribusikan barang-barang tersebut ke Indonesia dan juga ke Australia supaya makin banyak demand-nya, makin banyak yang produksi. Jadi kontribusinya dari membersihkan sampah-sampah plastik membersihkan sampah kan sudah ya, jadi sampah-sampah yang terkumpul itu kita kasih ke mereka, dan kita juga campaign-nya itu mending start ke lingkungan sendiri dulu. Jadi misalnya Prioritas Bali kemarin mereka mengumpulkan sampah di kompleknya aja dulu, karena di kompleknya juga banyak sampah gitu. Di kompleknya tetangga-tetangga yang punya stok botol plastik nggak kepake dikumpulin terus dikasih ke pengrajin di serangan itu, dan dijadikan ID card holder, bisa dijadikan anyaman, bisa dijadikan tempat tisu. Dan ini tuh bukan barang yang kelihatan kayak dari sampah ya, kelihatannya kayak benar-benar bagus gitu. Jadi nggak orang nggak tahu kalau itu dari sampah plastik. ikut kegiatan seperti ini ya. Aku sih ngerasa kegiatan ini tuh kayak CSR-nya aku gitu ya. Apa sih yang bisa aku kasih buat Indonesia, buat negara kita gitu? Apa sih yang aku bisa kasih buat orang lain gitu? Karena aku ngerasa aku kan ya berkarya di sini gitu. Kenapa enggak aku melakukan sesuatu lagi untuk orang lain? Makanya Generasi Bumi ya program aku untuk membantu orang lain, kita sama-sama sadar diri terhadap lingkungan supaya kita juga bisa membangun lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih. Berarti ini dong mengurangi sampah plastik, Sorry, Mas. mengurangi sampah plastik dan lebih bermanfaat untuk dijadikan kerajinan gitu. Iya, mengurangi, bukan tidak pakai sama sekali. Karena kalau tidak pakai sama sekali nggak mungkin. Masih ada pabrik sedotan dan pabrik plastik dan pabrik yang lain. Kita nggak mungkin bisa stop 100%, tapi yang bisa dilakukan adalah mengurangi dari diri sendiri dulu. Itu yang aku lakukan. Jadi kalau misalnya aku beli kopi atau apa, aku bawa tumbler sendiri. Terus di restoranku pun diterapkan campaign, kita masih pakai plastik, tapi kalau kamu ngembaliin plastik ke kita kasih potongan harga. Karena kita bisa olah lagi plastik itu. Gitu. Jadi benar-benar dikurangi sebisa mungkin, udah nggak pakai sedotan plastik lagi. Mana-mana bawa alat makan. Jadi yang tadi yang masak kecil, sekarang nggak bisa pakai tempat kecil karena isinya banyak, tempat makan, garpu, sendok, sumpit, sedotan, tumbler gitu. Cuma ya harus dimulai dari diri sendiri sih. Dan aku juga encourage orang lain tuh bukan, ayo stop ini, nggak kayak gitu. Aku dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat dulu. Jadi awalnya kenapa sih kan maksudnya kamu benar-benar tergerak gitu? Dari awalnya apa? Pikirnya aku diving, terus di karangnya banyak sampah, jadi aku sedih gitu. Jadi aku diving waktu itu bukannya liburan malah jadi ngutip sampah di karang gitu. Akhirnya aku mikir, ini gimana ya biar orang tuh nggak buang sampah di sungai terus ngalir ke laut atau nggak buang di laut gitu. Kadang ada diver nggak bertanggung jawab, sampahnya nggak mau ditip di kapal, jadi dia nggak mau kapalnya kotor, buang aja keluar gitu. Gimana ya aku bisa ngasih tahu mereka gitu. Ternyata aku sama partnerku juga punya keresahan yang sama, akhirnya kita bikinlah asosiasi Generasi Bumi. Selain dari barang-barang yang digunakan itu, mungkin ada nggak dari penampilan atau enggak dari pakaian yang kamera. lingkungan gitu? Ya pastinya kemana-mana bawa tumbler ya, berat deh tas gitu. Terus kalau misalnya makan di pinggir jalan gitu kan biasa dapat sumpit kayu, aku udah nggak pakai karena takutnya kan itu sekali buang atau apa. Jadi aku bawa sumpit sendiri gitu. Ya pertama-tama kayak gitu pasti banyak yang protes ya, ini ribet banget sih gitu kan, kayak apaan sih lampunya gitu. Aku pernah waktu itu trekking beli kelapa muda terus aku nggak mau pakai sedotan, jadi minumnya di kokap gitu. Terus teman-teman aku kayak ribet loh gitu kan. Ya tapi itu kan komitmen buat diri sendiri ya. Walaupun nggak ngaruh langsung sama bumi kita, nggak mungkin langsung ngaruh gitu dengan aku nggak pakai satu sedotan, tapi at least aku bisa mempengaruhi orang terdekat dulu. Udah berjalan berapa lama sih? Mau setahun ya, setahun. Selama setahun itu banyak merasa, bisa dibilang merasa tersiksa tidak menggunakan plastik. Nggak tersiksa sih, karena sekarang tumbler banyak yang lucu-lucu. Jadi kemana-mana beli tumbler lucu, kita bawanya juga seneng gitu ya. Terus enak, gak nyari-nyari tong sampah terus karena tumbler tempat makan itu udah sendiri gitu. Terus aku ngerasa justru lebih bersih gitu karena kita bawa alat makan sendiri sekarang. Terus kresek bawa tas belanja gitu, jadi juga lebih enak, lebih simple justru. Berarti di sini di rumah udah nggak ada sama sekali sampah plastik dong? Kalaupun ada kita kumpulin gitu dan dikasih ke yang bisa mengolahnya gitu. Atau dipisah sampahnya yang organik yang basah supaya bisa dibikin lagi, yang recycle. Selain peduli
peduli soal lingkungan juga kan, peduli soal budaya juga kayak dari mana itu seperti apa? Kalau itu mah harus ya, kan itu adalah budaya kita ya. Makanya aku juga mungkin sering teman-teman lihat aku kalau event, walaupun event juga ada Indonesia, aku tetap pakai kain gitu. Aku ngajar juga pakai kain, ngajar jadi dosen pakai kain gitu. Karena aku suka, menurut aku pakai kain tuh anggun, simple, dan lucu aja gitu. Kita bisa jadi Kartini modern. Berarti salah satu gerakan dari Kak Kelly untuk mengubah penampilan Nggak mengubah kan dia itu ya, jadi pakai kain terus ya. Yang nggak tahu sih, aku seneng pakai kain gitu. Bahkan ke Toronto aja aku pakai kain, nampak kebaya gitu. Diliatin orang sih ini baju apa gitu. Tapi kan aku bangga karena orang jadi ngeliat terus nanya. itu jadi salah satu media promosi Indonesia. Iya banget, karena waktu aku di Kanada, aku sama teman aku pakai kain. Itu kita diberhentiin orang, karena orang mau lihat motifnya. Kalian tuh pakai apa sih? Terus aku sampai ditanya, kamu dress kayak gini tiap hari di negara kamu? Terus aku bilang iya, kan kita kan emang sering kan pakai kebaya sehari-hari. Iya, kita merasa kayak ini banget, underdress banget di sebelah kamu karena kamu bajunya bagus, kainnya bagus. Dan itulah kebanggaan ya, di saat kita bisa menjelaskan kain-kain dan baju-baju ciri khas dari Indonesia. Motif dari mana sih yang kamu suka? Pokoknya anything batik lah, aku kan nggak ngerti ya ini batik dari mana, nggak ahli di situ ya. Tapi yang pasti aku anything yang sesuai dengan warnanya, dan sekarang kan kain tuh udah banyak modelnya kan, ada yang biselut, ada yang apa, itu semua aku isi. Berarti udah banyak banget. Banyak, ada yang asli yang kita harus pakai penelitian sendiri, ada yang udah dijadiin gold, ada yang udah diserut, yang mana aja lah yang gampang dipakai. Perubahan penampilan itu sudah Kali nggak belum berubah banyak ya, setahun ini lah aku berubah penampilannya, lebih sering serok, lebih sering pakai baju formal gitu. Tapi itu juga karena ada perubahan profesi gitu kan, sekarang aku udah jadi dosen praktis, aku udah nggak bisa ngasal lagi kalau pakai baju gitu, nggak enak kalau ketemu mahasiswa. Jadi ya lebih rapi aja sekarang. Lebih menyesuaikan ya berarti ya? Lebih menyesuaikan antara formal Iya, lebih menyesuaikan gitu. Karena juga kadang aku kerja, misalnya ke kantor dulu nih, habis itu baru ke tempat lain ya. Kan di kantor aku nggak mungkin bajunya ngasal. Jadi ya sekarang lebih tertutup, sopan, kalau bisa ya lebih rapi. Lagi senang ngajar apa nih sebenarnya sama teman-teman kuliah gitu. Bajunya lagi ngajar apa gitu. Kalau aku sih yang bakal ngajar itu bukan aku yang milih ya, tapi mereka naruh aku di mana. Kalau misalnya di UGM kan aku ngajarnya di Fisikol, tapi kalau di budayanya aku di Fakultas Ekonomi. Jadi yang satu bisnis, yang satu komunikasi gitu. Masih around di situ. Cuma sekarang lagi stop dulu karena riweh sama film mau tayang, series mau tayang gitu. Jadi mungkin aku baru mulai tahun depan, tapi aku tetap isi-isi seminar mengajar gitu. Nah tadi barusan makan live, sorry, aku habis memotivasi salah satu perusahaan BUMN untuk belajar berbahasa Inggris. Iya, jadi kalau kita semua sudah coba gitu. Siapa yang nggak pilih gitu? Apa ya, mereka bingung lagi. Kalau ditanya kayak gitu tuh bingung, padahal banyak yang belum tercapai. Tapi kalau ditanya kayak gitu tuh bingung gitu, karena kamu sih dia udah tercapai semua, jadi aku lupa. Tapi ya mungkin belum S2. Anakku pengen banget S2, tapi belum kesampaian karena waktu. Nah itu juga belum kesampaian tuh. Sita belum, banyak kan yang belum, Sita belum, S2 belum. Apa? Nah itu belum soalnya ya. Karena saya ngeliat ada intelek aja ribet gimana pacaran gitu. Mungkin tahun depan ya, nggak mungkin tahun ini karena aku tahun ini masih banyak tanggung jawab sama film dan series yang mau tayang. Nggak mungkin juga aku takutnya nggak fokus gitu, karena aku kalau udah belajar fokus banget. Jadi mungkin tahun depan. Sudah memikirkan jurusan gitu. Nah, aku tuh berubah pikiran ya, namanya juga saya Libra, mohon maaf gitu. Nanti kadang pengen ambil jurusan ini dan kalau jurusan ini bagusnya di luar negeri, tapi tiba-tiba aku pengen ganti jurusan. Kayak jurusan ini lebih berguna deh buat aku. Ada jurusan yang aku pengen ganti itu di Universitas Indonesia juga bagus gitu. Jadi aku kayak masih mikir mau jurusan apa dulu. Oke. Hah? Kenapa? Bodong, arisan. Aku bodong. Aku nggak pernah ikut arisan tas mewah, arisan berlian atau arisan yang menghabiskan uang. Jujur aku nggak pernah, karena nyarinya susah ya. Kalau saya kan nyari sendiri ya, kayak benar-benar dari pagi sampai pagi gitu. Kalau untuk arisan aku cari yang luar
nggak pernah juga sih ikut arisan-arisan gitu, karena aku juga punya Hermes berapa sih, nggak punya setiap hari juga gitu, paling cuma punya beberapa yang warnanya juga netral aja. Kalau aku ikut arisan itu kalah aku nanti, kalah menter ya kan, jadi nggak pernah sih ikut arisan gitu. Jadi kamu sekarang harus koleksinya Aku bukan mengoleksi sih, punya tas mewah gitu, tapi nggak semua warna punya gitu. Kalau mengoleksi kan satu brand semua warna gitu kan, enggak, aku warna netral aja yang bisa aku pakai setiap hari dan bisa dipakai ini bisa, dipakai itu bisa gitu. Kadang kalau kalian perhatiin aku juga nggak ganti tas, itu aja yang dipakai gitu di event gitu. Tapi punya gitu. Apa? Kebutuhan. Kalau sekarang aku merasa nggak butuh ditawar-tawarin tas di grup orang yang suka tas juga nggak ada yang beli, setahun ini nggak ada yang beli gitu, karena udah punya warna-warna yang oke buat saya. Boleh kita pendapat nggak Bu tentang Tas yang palsu. Alhamdulillah sih kalau aku ya nggak pernah keinginan gitu ya pakai tas KW gitu. Kalau emang rezekinya belum ada, mendingan pakai lokal brand deh. Lokal brand lebih bagus loh sekarang ini. Kalau rezekinya udah ada, udah ditabung, baru beli gitu. Aku selalu terhindar dari yang kayak gitu, karena aku selalu beli di toko, ya kan? Di toko. Kalau misalnya beli kremes, aku selalu beli di reseller yang emang dia itu udah langganan banyak orang dan dia itu udah diakui keasliannya gitu. Bahkan kita sendiri diajarin gimana caranya lihat asli apa pakai kaca besar gitu. Jadi nggak pernah aku beli asal di reseller yang murah nih atau di grup mana ada reseller lain, itu nggak pernah. Aku selalu beli tas di satu orang dan di toko. boleh kita pendapat tentang kasus sekarang nggak nih? Kita masyarakat isu kamu seperti apa sih? Itu Prilly sebagai kacamata Prilly. itu masih jadi bahasan sama aku dan teman-temanku ya. Aku nggak bisa jawab karena bingung juga gitu, kayak ya kalau nonton dokumenternya terbukti tidak ada bukti yang benar-benar konkret 100%, tapi ada kebetulan yang sesuai sama tuduhan. Jadi aku mungkin bisa bilang gitu ya, ada kebetulan yang ternyata sesuai sama tuduhan, tapi tidak terbukti 100%. Jadi aku sendiri, aku nggak ngerti hukumnya, aku juga nggak paham gitu. Ini nggak tahu deh gimana gitu. Cuma ya, aku sih berharap ini kan lagi rame lagi ya. Semoga bisa terjawab lah pertanyaan-pertanyaan kita dan bisa mendapatkan hasil yang benar-benar. Tapi cukup yang jadi berubah pikiran. Aku dari dulu tuh nggak ngikutin sidang-sidangnya secara full. Aku nggak bisa menilai satu kasus dari satu dokumenter aja ya. Aku harus nontonin juga. Jadi aku nggak bisa nilai siapa yang salah. Saya bukan peramal. Thank you, Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.